Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Masih tentang buah roh. Hal yang ketiga dari buah roh kita melihat saudara-saudara pada hari ini ayat 22 dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Yang ketiga dari buah roh itu kita melihat adalah damai sejahtera. Dari kata eirene. Damai sejahtera di sini, saudara-saudara, memiliki pengertian kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Dibuat untuk menjadi satu kembali. Dari mana kita mendapatkan damai sejahtera, saudara-saudara? Sebagai buah roh adalah ketika kita kembali bersatu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Efesus bahwa kematian Yesus Kristus itulah yang telah meruntuhkan tembok pemisah yang memisahkan manusia dengan Allah. Jadi oleh korban Yesus Kristus kita dipersatukan kembali dengan Allah. Yang dahulu kita adalah seteru, sekarang kita menjadi satu kembali, berdamai kembali dengan Allah. Damai sejahtera sebagai buah roh artinya kita bersatu kembali dengan Allah. Dan ketika kita bersatu kembali dengan Allah, maka makna yang berikutnya dari damai sejahtera itu, dari eirene itu ialah prosperity, kemakmuran, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita hidup dipimpin oleh roh, menghasilkan buah roh, maka yang akan muncul dalam hidup kita adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan akibatnya adalah ada kemakmuran dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Iya dan amin bagi kita. Tetapi jangan sampai saudara-saudara kita seperti orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengenal Tuhan, percaya Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Bagi orang fasik tidak ada damai sejahtera. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 57, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ayat yang ke-20, Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Saudara-saudara, orang-orang fasik digambarkan seperti gelora laut, seperti ombak laut yang kian kemari tidak dapat tenang. Tidak ada damai bagi orang fasik, kata firman Tuhan. Tidak dapat tenang. Bagi orang fasik tidak ada damai sejahtera. Tidak dapat tenang. Kita melihat saudara-saudara di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, apa yang kata firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 1, ketika Yakobus mengajarkan tentang hikmat, iman, dan juga doa, saudara-saudara, bagaimana kita dapat menerima jawaban doa kita. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tidak ada damai. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan ada damai sejahtera. Tidak akan ada ketenangan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata supaya kita jangan mendua hati. Jangan ada ilah lain padamu, kata hukum Taurat, di hadapanku, kata Tuhan bagi orang Israel. Jangan mendua hati. Cukup hanya satu, Yesus saja. Yesus. Orang yang mendua hati tidak ada damai sejahtera. Orang yang mendua hati tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Dalam pasal yang ke-8, kemudian Yakobus mengajarkan, saudara-saudara, Yakobus pasal yang ke-4 ayat 8, firman Tuhan berkata, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekat kepada Allah, lalu disebutkan, sucikanlah hatimu, murnikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Saudara-saudara, untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan, jangan berlaku seperti orang fasik. Orang fasik akan seperti gelombang laut, tidak akan tenang, tidak akan mendapatkan damai. Jangan mendua hati, kata firman Tuhan. Jangan mendua hati dalam segala hal, saudara-saudara. Jangan mendua hati. Biarlah hati kita fokus kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka damai sejahtera yang berlimpah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Tuhan memberkati kita.